Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya gitu ya di pertemuan mata kuliah Fisika Teknik 2 di minggu kedua. Ya, setelah minggu lalu kita berkenalan ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi secara asinkronus yaitu melalui video pembelajaran ini tentang Fisika Teknik 2 yaitu materi osilasi dan gelombang. Materi ini akan kita bahas selama 3 minggu ke depan ya. Yang pertama kita akan membahas mengenai osilasi, kemudian minggu depan dan minggu selanjutnya kita akan membahas tentang gelombang, parameter gelombang, serta energi yang dibangkitkan oleh gelombang. Oke, di minggu kedua ini kita akan belajar tentang osilasi. Ya, apa itu osilasi ya? Saya menggunakan dua referensi dalam membahas materi ini, yaitu Fundamental of Physics dari Gerald Walker ya, ini edisi 10 dari David Halliday dan Robert Resnick ya. Ini cukup fenomenal ya, salah satu literatur yang cukup terkenal gitu ya di bidang teknik fisika ya atau di bidang fisika murni atau fisika teori gitu ya. Karena memang saya akui referensi ini cukup to the point dalam menjelaskan materi ya di dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah fisika dasar satu ya karena di beberapa buku osilasi ini ada yang dibagi dalam fisika dasar satu, ada yang fisika dasar dua tergantung pembahasan di fisika dasar satu ya. Semester lalu kita sudah bertemu ya adik-adik di Fisika Dasar satu kita membahas tentang gaya gitu ya. Kemudian gerak atau dinamika ya, gerak satu dimensi, dua dimensi ataupun tiga dimensi. Kemudian ada gerak peluru. Kemudian kita juga membahas mengenai diagram gaya bebas atau free body diagram ya. Kemudian dilanjutkan dengan konsep energi ya, yaitu ada energi potensial dan energi kinetik gitu ya di semester 1 kemarin. Nah, pada buku ini di Fundamental of Physics, pembahasan mengenai osilasi dan gelombang itu ada di bab ke-15 gitu ya. Jadi apa saja sih yang akan kita pelajari ya? Adik-adik bisa belajar secara mandiri gitu ya di buku ini ya, ini menjadi referensi utama saya dalam mengajar adik-adik ya, referensi pembelajaran kita ya, yang utama gitu ya di kelas ini gitu. Pada bab 15 adik-adik, nah di sini disebut osilasi ya. Ada beberapa buku yang menyebutkannya sebagai eh, apa namanya getaran gitu ya, untuk dalam bahasa Indonesia gitu ya. Ada yang menyebutnya sebagai osilasi juga ada gitu ya. Kita hari ini akan belajar tentang apa sih osilasi, kemudian konsep tentang simple harmonic motion dan bandul sederhana gitu ya. Nanti ini akan menjadi bekal adik-adik dalam pelaksanaan mata kuliah yang lab ya, laboratorium fisika teknik gitu ya. Kalau adik-adik sudah paham mengenai konsep ini nanti akan adik-adik bawa gitu ya dalam pemahaman konsep beserta alat-alat yang digunakan dalam peragaan laboratorium fisika teknik seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam materi saja ya. Ini saya mode dulu. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai definisi osilasi. Apa sih definisi osilasi ya? Di sini adik-adik bisa melihat gambar gitu ya. Ini saya contohkan mudahnya untuk mencontohkan osilasi itu kan apa namanya? Bandul gitu ya. Bandul yang bergerak bolak-balik. Kalau adik-adik sudah pernah melihat itu ada yang namanya ayunan ya, itu kan contoh akselasi. Dia yang suka main musik, itu kan banyak sekali ya alat musik yang menggunakan konsep getaran, seperti itu. Nah, osilasi atau getaran itu apa? Osilasi atau getaran adalah gerak bolak-balik di sekitar posisi kesetimbangan ya. Nanti ada yang namanya posisi setimbang ya, posisi kalau dia tidak dikasih gaya gitu ya. Pada posisi setimbang gayanya itu yang bekerja pada sistem gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, gerak osilasi atau gerak menuju ke titik setimbangan gitu ya. Padahal kalau dia nggak diganggu, osilasi ini terjadi karena ada gangguan. Kalau dia nggak diganggu, dia ya akan tetap berada di posisi itu gitu ya. Tidak akan ke kanan atau ke kiri seperti kalau kita kasih gaya. Osilasi adalah gerak menuju ke titik kesetimbangan gitu ya. Tetapi saat mencapai
posisi setimbang dia kayak memiliki energi berlebih sehingga dia tidak akan diam karena pengaruh gaya pertama yang kita kasih ya. Biasanya kalau bandul kan kita tarik gitu ya, kemudian kita lepaskan karena adanya gaya tarik gravitasi, dia akan meluncur ke bawah. Cuman pada saat sampai pada titik kesetimbangannya dia nggak akan langsung diam gitu ya, karena pada saat mencapai titik kesetimbangan dia masih apa namanya mempunyai kecepatan ya kayak seperti kita kemarin di semester 1 membahas mengenai gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, saat mau menyentuh tanah gitu ya, benda itu kan mempunyai V maksimal gitu ya yang nantinya akan kita hubungkan dengan konsep energi potensial dan energi kinetik seperti itu. Ya, nah ilustrasinya bisa dilihat di sebelah kanan. Ini saya ambil ya. Kenapa kok warnanya tidak bagus gitu ya? Ini kayaknya karena saya kompres ya supaya bisa diunggah di eh, apa namanya di Elena. Jadi saya kompres supaya ukurannya sesuai gitu ya. Jadi adik-adik kalau mau lihat gambar ini, adik-adik bisa melihat di buku Fundamental of Physics. Adik-adik bisa membeli hardnya atau bisa membeli e-booknya ya sudah dijual di eBay sama satunya lagi saya lupa ya apa ya platform digital jual beli ya ada gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi kalau bandul itu kita tarik ya pada saat T0 gitu ya sebelum benda itu bergerak kan bandul itu kita tarik dalam apa ya namanya ya, jarak tertentu gitu ya. Kemudian kita lepaskan ya tanpa didorong pun dia akan langsung jatuh gitu ya. Jatuh sampai pada sisi sebelah sana melewati titik kesetimbangannya. Nah, titik kesetimbangan ini yang kita sebut sebagai titik nol gitu ya. Nah, titik kesetimbangan ini kemudian akan dilewati gitu ya. Nah, dia akan berhenti di satu titik. Jadi kalau di sini kita punya simpangan ya, simpangan maksimum, simpangan yang sengaja kita buat gitu ya, supaya apa namanya terjadi yang namanya getaran, gerak bolak-balik gitu ya, sehingga simpangan ini adalah nilainya positif XM atau positif amplitudo. Dia tidak hanya simpangan tetapi juga sebagai amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Artinya apa? Kalau kita sudah membuat amplitudo di sini, maka saat dia melewati titik kesetimbangan, dia kan akan masih bergerak karena masih mempunyai V tadi ya. Akibat adanya gerak jatuh bebas yang terjadi ini, kalau nggak kita ikat, dia akan jatuh ke bawah sebenarnya seperti itu. Dia akan melewati titik kesetimbangannya, kemudian akan eh, lanjut bergerak sampai pada jarak yang sama dengan jarak awal saat kita narik. Jadi kalau di sini kita punya 30 cm, maka dia akan melewati titik kesetimbangannya dan balik lagi ke arah yang berlawanan itu juga 30 cm. Sehingga dia tidak akan punya simpangan melebihi amplitudonya. Makanya amplitudo itu disebut sebagai simpangan terjauh. Sudah terjawab gitu ya. Parameter pertama yang akan kita pelajari di osilasi adalah amplitudo. Oke, setelah dia melewati amplitudo seberangnya gitu ya, setelah melewati titik kesetimbangannya, dia akan melewati amplitudo seberangnya, maka dia akan kembali lagi. Ini dia tidak akan berhenti kalau kecepatannya masih, jadi akan naik terus. Tapi tidak mungkin ya, kecepatan yang di sini itu adalah hasil dari turunnya benda yang kita tarik tadi, itu akan ditranslatekan sebagai kecepatan seperti rumus apa namanya? Gerak jatuh bebas gitu ya. Nah, V di sini itu akan dijadikan model untuk dia bergerak ke arah seberang. Ya, jadi bergerak ke arah seberang gitu ya, maka arah seberang itu tidak akan lebih besar daripada posisi awal dia gitu ya. Kenapa? Karena dia hanya punya V segini. Sehingga pada satu titik di seberang yang biasanya jaraknya itu akan mendekati dengan jarak simpangan pertama yang kita buat, jarak amplitudo yang pertama kita buat itu ya, dia kecepatannya habis. Ya. Benda kalau konsep di gerak peluru ya di semester 1, benda kalau kecepatannya habis, maka apa yang akan terjadi? Kalau kecepatannya habis, maka dia akan jatuh. Kayak kita melempar bola ke atas. Dia kalau kecepatan arah Y-nya tidak habis, dia tidak mungkin jatuh. Kayak gitu ya. Kemudian gerak peluru.
Ya, kalau gerak peluru kan kita ngomongin gerak dua dimensi gitu ya. Gerak dua dimensi berarti kan punya arah X dan punya arah Y seperti itu. Dia akan tetap bergerak. Kalau peluru kan ada gerak horizontal, ada gerak vertikal. Seperti itu ya, kayak kita menembakkan sesuatu. Itu ya, itu kan ada gerak horizontal dan juga ada gerak vertikal. Gitu ya. Gerak vertikalnya mengikuti aturan GLB atau gerak lurus beraturan ya. Jadi gerak horizontalnya akan mengikuti GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini V-nya akan senantiasa konstan sepanjang lintasan. Gitu ya. Jadi tidak berubah V-nya. Nah, V yang tidak pernah berubah arah horizontal ini menjadi model dia untuk bergerak maju, bukan bergerak ke atas. Gitu ya. Nah, kemudian untuk bergerak ke atas dia punya V arah Y. Ini kita jadi review sedikit ya materi di semester 1 gitu ya. Untuk bergerak ke atas dia membutuhkan VY atau V arah Y. Nah, V arah Y ini adalah modal dia. Sampai pada satu titik, yaitu di titik tertingginya atau titik Hamaxnya gitu ya, VY ini akan habis, tapi dia masih punya Vx gitu ya. Makanya dia masih bergerak sampai pada titik Hamaxnya tuh si gerak peluru ini masih bergerak. Cuman VY-nya habis, makanya akan berubah gitu ya. Berubahnya jadi seperti ini. Nah, seperti ini ya geraknya saya praktekkan dengan tangan gitu ya. Jadi apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, nah, di sini ada pas ya. Oke, bentuk kan bentuknya seperti ini ya, gerak peluru itu ya. Nah ini ada titik yang namanya hamaks ya. Di sini ada hamaks gitu ya di atas ya. Nah dia akan mencapai hamaksnya kalau VY-nya habis atau VY-nya sama dengan nol. Seperti itu. Nah, kemudian VY-nya kalau sudah sama dengan nol, apa yang terjadi? Kalau kita lempar bola ke atas, dia akan jatuh. Berbalik arah gitu ya. Tapi kalau misalkan gerak peluru karena dia masih punya V arah X yang tadi konstan, maka dia akan tetap maju, cuman arahnya yang tadinya naik gerak peluru, dia akan perlahan turun. Seperti itu ya. Dia akan turun gitu ya. Saat V-nya nol, dia kan jatuh nih. Harusnya jatuh tek, gitu ya. Jatuh ke bawah lurus gitu ya. Tapi karena dia masih punya nilai Vx, dia akan melanjutkan lintasannya. Jadi melengkung, jadi parabola. Seperti itu ya. Nah, itu juga terjadi di gerak osilasi ini. Pendul kita tidak akan berhenti kalau V di sini masih. Gitu ya. V di titik X, negatif XM ini masih. Gitu ya. Dia kalau masih ya dia akan lurus terus, tapi kan itu nggak mungkin ya secara konseptual. Dia cuma punya V-nya 2 gitu ya. Dari misalkan tadi ya arah 30 cm ke samping kanan gitu ya, ke sini gitu ya. Arah 30 cm dia menghasilkan misal kecepatan 2 meter per second. Gitu ya. Nah, itu ya model dia untuk melangkah ke sana gitu ya, melangkah ke seberang gitu ke arah negatif XM atau negatif amplitudenya. Ya, sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa gitu ya punya kecepatan berlebih untuk bisa menjangkau jarak seberang yang lebih jauh. Karena modelnya cuma 2 meter per second. Sehingga pada saat titik yang hampir sama jaraknya dengan nol ke positif XM gitu ya, dia akan balik lagi. Melewati titik kesetimbangannya lagi. Dan akan kembali ke titik awalnya lagi. Seperti itu ya. Nah, di sini ini V-nya akan nol ya. Dan dia akan jatuh. Ya, kembali ke titik kesetimbangannya lagi. Nah, dalam proses jatuh tadi mengulangnya, mengulang gerak yang pertama. Ini jatuh, maka di sini akan terjadi V max. V yang dihasilkan karena posisi ini di T sama dengan periode dibagi dua. Ya, sehingga dia masih punya model buat naik lagi ke atas gitu ya, mencapai posisi awalnya. Tapi biasanya semakin lama semakin berkurang ya, karena ada hambatan udara dan lain sebagainya. Cuman secara kecenderungan atau pola ya itu akan mengikuti posisi awalnya. Ya. Nah, sampai sini saya harap adik-adik paham satu getaran itu seperti apa dari definisi ini. Jadi gerak bolak-balik di sekitar posisi kesetimbangan ya. Satu getaran itu berarti punya apa? Punya satu periode. Apa itu periode? Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu kali getaran. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan eh, gerak bolak-baliknya itu
Jadi dari posisi positif XM melewati titik kesetimbangan sampai seberang atau negatif XM kembali ke titik kesetimbangan, kemudian kembali ke posisi awal yaitu positif XM, itu dia butuh waktu 3 second, berarti amplitudonya adalah 3 second. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan apa? Definisi osilasi. Jadi satu gelombang itu apa? Dari posisi awal sampai seberang, kembali ke posisi awal. Seperti itu ya. Jadi positif XM, titik kesetimbangan, negatif XM, kembali ke titik kesetimbangan, baru kembali ke titik positif XM atau titik semula. Nah, ini yang kita sebut sebagai satu getaran. Nah, waktu yang dibutuhkan namanya apa? Namanya periode. Waktu yang dibutuhkan dalam objek kita menempuh satu kali getaran. Tadi ya, satu bolak-balik gitu ya. Satu balikan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang lain gitu ya. Selain tadi periode, nanti kita akan bahas di sini ya. Nah, kemudian di sini adik-adik karena belajar gitu ya di program studi teknik sipil, maka apa sih relasinya gitu ya? Kita belajar osilasi ini pasti bingung gitu ya. Yang pertama yang namanya material, infrastruktur, bangunan itu terjadi yang namanya getaran setiap waktu. Ya, getaran itu bisa disebabkan oleh pergerakan objek di sekitarnya, atau karena angin, atau karena memang apa ya kondisi tanahnya yang tidak stabil seperti itu, atau kondisi apa namanya permukaan yang ditumpangi oleh infrastruktur yang tidak stabil. Contohnya apa? Contohnya adalah jembatan gantung nih yang pertama ya. Eh, ya meskipun sekarang sangat sulit ditemui jembatan gantung, cuman kan ya akhirnya model-model modernnya dari jembatan gantung itu jembatan kabel ya. Itu kan sudah ada ya kalau di Indonesia yaitu di Suramadu ya, itu ada jembatan kabel. Ya, karena di atasnya ada objek yang bergerak gitu ya. Jadi apa yang terjadi gitu ya? Karena di atasnya ada objek yang bergerak ya, maka akan terjadi yang namanya osilasi sepanjang waktu. Meskipun di atasnya nggak ada objek bergerak itu ya tetap ya namanya ada angin, ada udara. Apalagi kalau jembatan itu kan dibangun di atas. Kadang laut ada ya, atau selat gitu ya yang menghubungkan dua pulau seperti Suramadu gitu ya. Yang artinya apa? Kondisi tanah di bawahnya kan dinamis gitu ya. Sehingga getaran yang namanya getaran apa? Infrastruktur itu pasti ada. Apalagi kalau secara fisik emang wilayahnya itu adalah wilayah yang bergerak seperti itu. Itu akan lebih beresiko. Ya. Makanya kita harus belajar ini sebelum adik-adik mempelajari mata kuliah yang lain. Misal kayak struktur, kemudian struktur baja, geoteknik, rekayasa pondasi. Nah, adik-adik harus mempelajari tentang konsep awalnya getaran itu seperti apa. Gitu ya. Di kita, di lab kita, di lab geotek, sorry, di lab perkerasan jalan, itu kita punya apa namanya GPR ya, Ground Penetration, Penetrating Radar ya, itu digunakan untuk investigasi jalan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada jalan gitu ya di di atasnya ada objek yang bergerak gitu ya. Apa yang terjadi pada susunan komponen jalan? Apakah dia ikut bergerak ke bawah atau bagaimana? Nah, kemudian kan dia akan kembali lagi ke atasnya itu juga yang namanya getaran seperti itu. Konsep simpelnya adalah ya ayunan gitu ya. Kalau adik-adik lihat getaran biasa getaran gitu di sipil gitu kan kayak kelihatan. Iya, konsep konsep paling mudah untuk memahami getaran itu adalah ayunan atau bandul sederhana seperti itu ya. Kalau misalkan yang sifatnya infrastruktur memang harus butuh alat seperti velocitometer atau akselerometer gitu ya supaya mengetahui dipasang sensor ya pada jembatan itu ada beberapa riset dosen seperti itu gitu ya ada beberapa sensor dipasang gitu ya kemudian dikombin dengan apa data posisi dari dikombin dengan alat pendeteksi posisi gitu ya jadi
terukur amplitudenya. Jadi kalau misalnya terjadi getaran itu amplitudenya berapa? Masih aman nggak untuk dipakai? Seperti itu ya. Nah itu biasanya kolaborasi ya, kolaborasi riset antar dosen. Itu ya termasuk saya beberapa kali dilibatkan di situ gitu ya. Kayak kalau saya menggunakan dari sisi geodesinya, menggunakan GPS gitu ya. Yang GPS yang digunakan pun ya menggunakan GPS yang sangat teliti atau GPS geodetik gitu ya. Karena kan getaran itu kan kecil ya, jadi nggak mungkin ya, 0,5 meter gitu kan untuk infrastruktur ya ambruk infrastrukturnya seperti itu ya. Beda kalau misalkan infrastrukturnya ya benar-benar terhitung pasti getarannya kecil seperti itu dan itu butuh alat yang sangat presisi gitu ya. Ya salah satunya tadi ya GPS geodetik untuk mengetahui posisi vertikal dan horizontal saat infrastruktur itu ya ada beban di atasnya atau ada kendaraan yang lewat kayak gitu ya atau sedang ada gelombang besar kalau misalkan kasusnya di Suramadu gitu ya itu menjadi apa namanya fokus gitu ya beberapa dosen dan berkolaborasi antar bidang keahlian yang ada di sipil ini seperti itu ya. Ini sepertinya kok ke kebesaran ya slide saya, ini saya kecilkan. Oke, selanjutnya ya ini tadi ya kita sudah bahas gitu ya tentang satu getaran, jadi tidak akan saya bahas gitu ya. Nah, paling mudah juga untuk tahu getaran itu adalah bagaimana kita mensimulasikan getaran itu dalam bentuk seperti gelombang. Gitu ya. Gelombang itu kan getaran yang memindahkan materi seperti itu ya. Nah, jadi ini kan nanti habis ini kita juga akan bahas gelombang seperti itu ya. Nah, jadi getaran itu ya, ya satu bukit, satu lembah itu getaran. Cuman kalau namanya gelombang itu satu bukit, satu lembahnya itu berulang gitu ya, dan membentuk panjang seperti itu. Karena yang namanya gelombang itu kan ya dia membawa sesuatu, khususnya gelombang transversal ya, membawa materi gitu ya untuk mengetahui perubahan posisinya gitu ya. Nah, kalau dalam gelombang transversal yang namanya getaran itu ya hanya satu bukit, satu lembah. Nah, titik kesetimbangannya di mana ya? Di nol ini. Ini titik kesetimbangan. Kadang adik-adik kan bingung ya, kalau gelombang titik kesetimbangannya di mana? Banyak itu ya, kakak tingkat Anda itu yang kadang salah salah ngetek gitu ya, bahwa titik kesetimbangannya itu di amplitudo malah ya. Bukan ya. Titik kesetimbangannya itu kalau misalkan ilustrasinya menggunakan lembah dan bukit itu adalah titik nolnya. Ya, kalau seperti ini ya berarti di garis nol ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi simple harmonic motion gitu ya sama getaran ini adalah satu konsep yang mirip seperti itu ya. Sama lah gitu ya. Jadi getaran itu akan menjabarkan apa sih yang terjadi pada harmonic motion atau gerak harmonik gitu ya. Gerak yang teratur, bolak-balik gitu ya. Seperti itu. Simple harmonic motion akhirnya getaran ini karena konsepnya menggunakan simple harmonic motion, maka diilustrasikan seperti ini. Ini adalah fungsi ya. Ini di buku juga sudah ada ya. Nanti adik-adik bisa baca lebih lengkapnya. Ini saya hanya menyampaikan poin-poinnya gitu ya. Ya, makanya mahasiswa tuh harus tetap aktif belajar secara mandiri gitu ya. Tidak hanya melihat pembelajaran dari dosen. Jadi nanti adik-adik bisa belajar atau mengeksplorasi lebih jauh gitu ya tentang materi ini di buku gitu ya. Karena kan waktu kita terbatas sih, hanya kalau pertemuan luring itu ya hanya berapa sih? 2 jam nggak ada gitu kan, karena 1 jamnya 50 menit. Oke ya. Jadi fungsinya apa? Di sini XT sama dengan XM cos ini kita pakai fungsi cosinus. Tapi ada yang pakai fungsi sinus gitu ya. Dan mirip gitu ya. Paling hanya terjeda berapa berapa X-nya saja gitu ya. Jadi ada fase yang berbeda gitu kan. Ya, bedanya apa sih ya? Kalau cos itu kan nolnya 1, sedangkan untuk mencapai 1 sin itu butuh 90 derajat atau seperempat, sorry, setengah pi gitu ya. Jadi kalau eh, adik-adik pengen apa ya, memvisualkan fungsi cos dalam bentuk fungsi sin ya tinggal fasenya gitu ya. Fasenya kita tambah 90 derajat. Jadi fungsi sin itu adalah 90 derajat lebih cepat gitu ya daripada fungsi kos kalau itu di dalam getaran gitu ya. Nanti coba kita cek lagi ya setelah ini nanti ada.
Nah, XT itu adalah perubahan posisi simpangan ya. Ada beberapa buku menyebutnya sebagai Y gitu ya. Ada beberapa buku yang menyebutnya sebagai X gitu ya. Ya simpangan gitu ya, posisi. Nah, simpangan itu mana sih? Ya semua posisi termasuk amplitudo. Jadi ini semuanya simpangan. Tuh ya. Simpangan itu bukan hanya amplitudo, tapi semua posisi yang dilintasi oleh bandul itu adalah simpangan. Termasuk titik kesetimbangan dan amplitudonya. Seperti itu ya. Jadi kalau adik-adik dikasih gambar gitu ya, mana simpangannya gitu kan kadang bingung ya. Nunjuknya amplitudo aja. Oke benar, cuman kurang tepat gitu ya. Kurang tepat dalam artian itu tidak menjelaskan simpangan secara keseluruhan gitu ya. Ada yang akhirnya menggambar gitu ya. Seluruh posisi gitu ya, bandul ya atau lembah dan bukit ini ya yang disusun X-nya seperti ini gitu ya itu adalah simpangan. Mau dia nilainya nol, mau dia nilainya maksimum atau di tengah-tengah gitu ya. Dia negatif atau positif gitu ya. Kalau bandul ya mau dia sebelum titik kesetimbangan, setelah titik kesetimbangan yang jelas itu dilalui oleh bandul itu adalah simpangan. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah amplitudo. Tadi sudah kita bahas ya, amplitudo adalah simpangan terjauh. Gitu ya. Yang biasanya itu jarak yang kita buat supaya terjadi getaran seperti itu. Kemudian omega adalah frekuensi sudut. Omega adalah frekuensi sudut ya. Nanti kita akan bahas ya hubungannya frekuensi getaran dengan frekuensi sudut itu seperti apa gitu ya. Karena kita sedang bahas getaran gitu ya. T adalah waktu yang telah ditempuh atau durasi dari awal getaran. Ini T keberapa sih? Bukan bukan periode ya. T itu ya waktu gitu ya. Second satuannya ya periode second gitu kan. Cuman T itu ya waktu yang kita run gitu ya. Waktu yang kita teliti dari awal kita melepaskan bandul kita gitu ya. Sampai posisi tertentu yang kita inginkan atau simpangan tertentu yang kita inginkan. Nah itu T. T ya. Kemudian yang terakhir adalah sudut fase. Sudut fase itu adalah ya sudut mulanya berawal dari mana kan apa namanya adik-adik bisa menghitung apakah XT itu pasti di titik awal kan tidak. Simpangan itu bisa ditentukan di mana saja. Yang jelas itu adalah posisi yang dilalui oleh getaran. Seperti itu. Nah, makanya sudut fasenya ini bervariasi gitu ya. Makanya tadi ya untuk membedakan fungsi sin dan fungsi cos gitu ya. Itu adik-adik bisa nge-split gitu ya. Oh, ternyata fungsi sin itu lebih cepat 90 derajat gitu ya. Kebalik ya. Lebih cepat 90 derajat daripada fungsi sin seperti itu ya. Jadi kalau sin itu butuh ditambah 90 baru mencapai satu. Kalau cos itu nol, maka dia sudah satu. Kan cos, cos nol itu satu. Tapi kalau cos satu itu sama dengan sin berapa? 90 seperti itu ya. Oke, nah ini contohnya. Posisi simpangan Y atau XT akan selalu berulang ketika osilasi telah mencapai satu periode atau waktu yang dibutuhkan dalam mencapai satu getaran. Itu tadi ya, periode. Ya. Jadi, satu getaran itu apa? Nah, ini pas banget ada gambarnya ya. Satu getaran itu adalah PQ RST SRPQ. Jadi satu balik, satu bolak ya kita karena bahasanya bolak-balik gitu ya. Satu bolak kembali lagi sampai ke titik P itu satu getaran. Bukan hanya PQRST saja, bukan gitu. Itu baru setengah getaran. Harus dia balik lagi ke posisi awal. Itu baru satu getaran. Jadi kalau adik-adik dikasih gambar seperti ini, tunjukkan posisi satu getaran itu seperti apa. P, Q, R, S, T, balik lagi ke S, R, Q, P. Nah, itu satu getaran. Ya. Sehingga jika getaran dengan sudut fase nol berarti ya berawal dari awal gitu ya, kita ngitung ngitung apa simpangannya itu ya di titik T atau di titik P gitu ya, bukan di titik Q atau di titik S gitu ya, untuk getaran P, Q, R, S, T ini, balik lagi. Nah, maka XT itu sama dengan XT plus periodenya. Artinya apa? Getaran akan melalui posisi simpangan yang sama, gitu ya, setelah dia melalui satu periode. Ya, artinya apa? Getaran saya akan kembali ke P, ya, itu
kalau sudah satu periode, satu T besar ini. Artinya apa? Sudah melalui P, Q, R, S, T, S, R, Q, balik lagi ke P, artinya apa? Sudah satu periode ya, maka dia akan melalui posisi yang sama. XT-nya nilainya sama, karena harmonik tadi ya, berulang gitu ya. XT-nya akan sama. Sehingga apa? XT sama dengan X dalam kurung T plus T plus periodenya. Jadi posisi awal, misal T-nya adalah 0 gitu ya, atau T-nya adalah 5 second gitu ya, ya gampangannya 0 sih, posisinya gitu ya, akan sama dengan posisi awal ditambah satu periode gitu ya. Artinya apa? Ini saya analogikan ke yang di sini ya, karena dia lebih mudah. Ya. Jadi posisi XM akan berulang di sini. Ini saya ya. Jadi XM-nya itu di sini dan di sini. Nah, ini saya kasih tanda orange. Ya. Nah, ini akan tercapai yang posisi di sebelah sini ini. Ya. Ini akan tercapai nih, akan terulang bahasanya seperti itu. Nah, itu kalau dia sudah mencapai satu bukit, satu lembah. Nah, satu bukitnya apa? Karena ini diawali dari posisi amplitudonya ya, bukan dari posisi nol gitu ya. Nah, ya nggak mungkin dari posisi nol. Kalau dia getaran pasti berawal dari posisi amplitudonya seperti itu ya. Jadi dia ini akan ada satu lembah. Ini kan kalau dijumlah ya antara sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan yang satu T besar. Ini kan satu bukit, satu lembah, satu bukit. Jadi kan satu getaran seperti itu atau satu gelombang. Gampangannya ya kalau kita pakai analogi getaran, satu getaran itu adalah satu gelombang seperti itu ya, tapi kan bukan gitu kan. Nah, kayak gitu ya. Jadi eh, kalau dia sudah full satu bukit, satu lembah, dia akan mengulangi posisinya ini sama di posisinya meskipun pada waktu yang berbeda kayak gitu ya. Ini kan posisinya sama, ini juga yang bawah ini posisinya akan sama kan mengulang. Kalau dia sudah menembus satu periodenya, itu satu kali waktu yang dibutuhkan untuk satu kali gelombang. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Sudah ya. Nah, dalam satu getaran, maka sudut yang ditempuh oleh objek adalah 360. Ya, tadi ya analoginya adalah gelombang tadi. Jadi kan muter nih, balik lagi. Artinya apa kembali lagi itu kan berubah 360 derajat ya. Bukan berubah 180 derajat ya. Kadang itu ya saya pernah dengar di kantin gitu kan. Mahasiswa lagi cerita tentang temannya gitu ya. Temanku ini berubah 360 derajat. Berubah itu kalau berubah drastis itu 180 derajat. Kalau berubahnya 360 derajat itu ya nggak berubah kayak gitu ya. Balik lagi ke awal gitu ya. Nggak ada perubahan sama sekali seperti itu ya. Oke, ini nggak bisa dihapus ya. Saya hapus dulu ya bagian ini. Oke, saya hapus ya. Oke, ya. Kita lanjutkan. Atau 2pi. 360 itu sama dengan 2pi, kayak gitu ya. Maka fungsi akan menjadi omega T kecil ditambah T besar. T kecilnya itu waktu tempuh, T besarnya itu satu periode itu berapa second, sama dengan omega T ditambah 2pi. Gitu ya. Nah, omega T ini apa? Ya, ini ya yang membentuk apa namanya sih awal gelombang tadi. Seperti itu kan fungsinya awal gelombang kan ini kan XM cos omega T seperti itu. Nah, ini dimasukkan ya disubstitusikan omega T plus periode. Ini bisa dicoret omega T-nya saling menghilangkan gitu ya. Tinggal omega periode atau omega T kapital ini sama dengan 2P. Sehingga adik-adik selama ini menghafalkan rumus gitu ya. Omega sama dengan 2pi per T, ya, karena T itu adalah seperfrekuensi, maka bisa juga kita nyatakan jangan omega sama dengan 2pi kali F. Seperti itu ya. Di 2pi kali F-nya ini, ya, akhirnya kita cari tahu nih gitu ya. Apa sih definisi frekuensi gitu ya. Frekuensi itu adalah banyaknya getaran gitu ya. Jadi berapa kali sih getaran terjadi gitu ya. Makanya adik-adik tadi di awal sudah
dipahamkan gitu ya. Untuk satu getaran itu seperti apa supaya tadi adik-adik paham definisi frekuensi. Nah, frekuensi itu apa? Jumlah getaran, jumlah satu bolak-balik tadi gitu ya dalam satuan waktu per second ya. Jadi kalau adik-adik punya 10 getaran dalam 5 second, berarti frekuensinya adalah 2 getaran per second. Seperti itu ya. Jadi dia berkebalikan sama periode. Kalau periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran. Kalau frekuensi itu adalah N per T, N kecil ya, N itu jumlah getaran dibagi dengan waktu, waktu sebagai pembagi. Kalau periode itu adalah T kecil per N. T total dibagi dengan jumlah getaran. Seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak jelaskan ya, karena itu ya, pasti ada sudah di luar kepala gitu ya. N per T dan T per N itu jangan sampai kebalik seperti itu. Tadi SMA itu mesti diulang-ulang ya, kecuali memang adik-adik yang dari SMK gitu ya. Makanya saya jelaskan di sini. Nah, kalau di kelas luring saya jelaskan pakai papan tulis seperti itu. Oke, oke kita lanjutkan. Nah, ini eh, relasi atau hubungan antar dua parameter atau dua atau tiga, ya, tiga parameter getaran. Nah, hasil getarannya beda-beda, adik-adik. Gitu ya. Yang pertama ya, harusnya ini di-cut sampai sini ya, biar kelihatan satu satu getaran gitu ya. Kalau sebenarnya kan analoginya gelombang gitu ya. Gitu ya. Tapi kan kalau getarannya banyak, ya akhirnya bentuknya seperti ini ya. Bentuknya berkali-kali seperti gelombang gitu ya. Gelombang itu kan getarannya banyak dan merambat seperti itu. Ya. Yang pertama, posisi yang paling atas, amplitudo berbeda. Beda nih ya, satunya XM asen, yang duanya XM. Tapi frekuensi dan periodenya sama. Ya kalau frekuensi sama, pasti periodenya sama, kayak gitu kan. Karena T sama dengan super F gitu kan. Nah, makanya tinggi lembah dan bukitnya beda gitu ya. Cuman bentuk potongan nol, bentuk di mana lembah dan bukit pada T berapa itu sama ya. Awas nanti di UTS mungkin keluar gitu ya. Ada harus paham nih analisisnya. Ya, jadi kalau amplitudenya sama berarti panjang amplitudenya aja yang beda. Bentuk gelombangnya dua-duanya sama gitu ya. Cuman amplitudenya yang berbeda. Kemudian yang di bawah adalah amplitudonya sama, nih sama nih berawal dari XM yang sama, frekuensi dan periodenya berbeda gitu ya. Jadi di sini, nah yang frekuensinya banyak yang mana ini? Berarti yang gelombangnya lebih banyak, yang getarannya lebih banyak itu frekuensinya banyak ya. Jadi dalam 2T, yang grafik warna merah ini satu, dua, ya, sudah dua gelombang ya. Kalau grafik yang warna biru, dua getaran, sorry, yang grafik warna biru dia hanya satu kali getaran. Berarti frekuensi warna biru lebih kecil daripada yang warna merah. Warna merah frekuensinya lebih besar dua kali lipatnya. Nah, kemudian yang terakhir grafik yang bawah itu ya. Ini adalah parameter fase, sudut fase yang tadi ya, yang saya katakan sama adik-adik, bedanya kos sama sin apa sih, kayak gitu ya. Nanti bisa diputar lagi kalau misalkan lupa gitu kan. Ya, jadi akan tersif ya, lebih cepat gitu ya. Pi per 4 seperti itu ya. Ini berarti 45 derajat ya tersplitnya gitu ya. Nah, di sini amplitudenya sama, sama ya, puncaknya nih nilainya sama. Artinya amplitudenya sama itu jarak puncak ke nol antara grafik merah dan grafik biru itu sama. Kayak gitu ya. Grafik biru sama merahnya sama nih ternyata jaraknya. Oh, berarti amplitudenya sama. Meskipun bentuk apa? Bentuk gelombangnya tersif dengan sudut fase tertentu. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya apa? Amplitudenya sama. Frekuensi dan periodenya sama. Frekuensi dan periodenya sama. Artinya apa? Bentuk gelombangnya sama. Ya. Bedakan nih gambar nomor 2 dengan nomor 3. Gitu ya. Kalau nomor 2 frekuensi dan periodenya beda. Bentuknya beda.
ya. Lebih sempit ya, frekuensinya lebih kecil gitu ya. Nah, kemudian kalau dia panjang satu getarannya itu masih sama, artinya apa? Periode dan frekuensinya sama. Tapi kok posisi amplitudonya mengulangnya tidak di titik yang sama, padahal T-nya sama, gitu kan? Berarti yang berbeda adalah sudut fasenya. Ini tersplit nih. Ini biasanya nanti adik-adik temukan kalau adik-adik punya dua fungsi, satunya sin, satunya cos. Adik-adik plot di waktu dan eh eh, adik-adik hitung X-nya dulu, simpangannya dulu di waktu yang sama. Jadi misalkan yang apa fungsi sin adik-adik hitung untuk T0 sampai T15 gitu ya. Yang cos juga dihitung dari T0 sampai T15 gitu ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Ya, karena sin sama cos kan tadi ya tersplit 90 derajat atau mungkin ini tersplit lebih rendah ya sekitar 45 derajat ya. Jadi kalau misalkan dia tersplit 90 derajat ya berarti mungkin akan lebih eh, berbeda berbeda jauh gitu ya. Berbedanya 90 derajat gitu. Ini dia. Oke. Nah, setelah tadi saya jelaskan konsep teoritis dan analitisnya gitu ya. Nah, apakah getaran itu punya kecepatan? Punya, gitu ya. Apakah dia punya percepatan? Punya. Ini pakai rumus basic ya, di gerak gitu ya, di konsep gerak di semester satu bahwa getaran ada, velocity atau kecepatan sesaat adalah turunan pertama posisi terhadap waktu. Nah, posisinya apa? Posisinya adalah fungsi simpangan tadi. Diturunkan terhadap waktu. Hasilnya adalah negatif omega x m sin omega t plus fase. Ini fungsi velocity. Ya. Kemudian kita mendapatkan fungsi velocity yang seperti ini untuk mendapatkan fungsi akselerasi, maka didapatkan turunan pertama dari fungsi velocity terhadap waktu atau turunan kedua dari fungsi posisi. Sebelum
Oke, kita lanjutkan ya. Tadi, jadi akselerasi itu apa gitu ya? Akselerasi adalah turunan pertama dari velocity atau turunan kedua dari posisi. Seperti itu. Ya, jadi setelah kita mendapatkan fungsi velocity, tinggal diturunkan terhadap waktu gitu ya, sehingga mendapatkan AT atau percepatan sesaat gitu ya sama dengan negatif omega kuadrat XM kosinus omega T plus fase. Ini adalah fungsi akselerasi seperti itu ya. Jadi XM cos omega T plus fase ini apa? Ini adalah fungsi displacement nih, fungsi simpangan gitu kan. Sehingga bisa kita sederhanakan bahwa AT sama dengan negatif omega kuadrat X T. Ya, atau di beberapa buku menyebutkan negatif omega kuadrat Y ya, karena ada yang menotasikan simpangan itu XT, ada yang menotasikan simpangan itu Y. Sehingga adik-adik perhatikan pada grafik sebelah kanan ini gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita plot gitu ya, T dengan X atau V atau A gitu ya, maka akan berubah gitu ya. Nah, jadi apa yang berbeda ya di sini pada nanti mungkin akan keluar ya waktu ujiannya seperti ini ya. Ada dikasih grafik, ini grafik getaran. Ada disuruh mencari grafik velocity sama akselerasinya seperti itu ya. Nah, jadi apa yang terjadi di satu periode? Dalam satu periode V-nya seperti ini. Kita plot aja gitu ya. VT terhadap T seperti itu ya. Jadi tersplit berapa nih? Tersebut sekitar tadi ya, seperempat pi ya, seperempat dari 180 derajat. Sorry, seperempat eh, dari 360 derajat. Seperempat dari pi, benar. Seperempat dari 180 derajat, yaitu 45. Ini ya, antara displacement atau simpangan dengan velocity. Ya. Kemudian, bagaimana hubungan antara displacement dengan akselerasi? Sama persis. Ya nih, apa sih T-nya? T-nya kan sama nih, gitu. Bentuknya sama persis, gitu ya. Cuman yang berbeda adalah arahnya. Nah, ada tanda negatif nih ya. Ada tanda negatif di sini ya. Itu menunjukkan arahnya berkebalikan antara simpangan dengan percepatan. Seperti itu ya. Jadi ini berkebalikan nih antara keduanya gitu ya. Antara simpangan dengan akselerasi nilainya itu sama ya, sama-sama mengandung amplitudenya sama gitu ya. Kalau yang satunya lagi apa namanya ya tetap amplitudenya sama, dua-duanya mengandung XM, tiga-tiganya malah ya, tiga-tiganya mengandung XM, cuman yang berbeda adalah arahnya gitu ya. Yang ini arahnya positif XM, ini negatif XM. Ini berkebalikan karena di sini ada tanda negatif. Ya, kemudian kita evaluasi dari apa VT ke XT. Bedanya apa ya? XT-nya adalah fungsi cos, kemudian VT-nya adalah fungsi sin. Ya, negatif di sini ya, ada tanda negatif juga gitu ya. Cos sama sin. Cos sama sin itu seperti yang saya katakan tadi, tersplit berapa? Seperempatnya ya. Tersplit seperempat pi atau 45 derajat ya. Jadi kalau di sini sudah mencapai maksimal simpangannya atau amplitudenya, maka di sini masih mau di posisi ini nih gitu ya. Velocity-nya, sinnya gitu ya, masih di posisi nolnya seperti itu. Ya. Nah, adik-adik bisa nih simulasi gitu ya. Saya itu bisa nggak sih menentukan kayak gini gitu kan? Bisa simulasi dengan angka tertentu. Ambil aja satu fungsi. Di buku tuh banyak sekali gitu ya. Jadi bisa mencoba secara mandiri di rumah. Ya. Oke, ini akan kita bahas pada materi berikutnya ya. Jadi tentang pendulum ya. Nanti akan berhubungan dengan pegas gitu ya. Jadi tidak kita selesaikan pada materi kali ini ya. Hari ini hanya membahas tentang osilasi, kemudian uh, simple harmonic motion gitu. Nah, ada
pesan gitu ya buat saya, yang saya sampaikan tadi hanya poinnya saja. Adik-adik bisa eksplorasi lebih banyak di buku ajar kita gitu ya, di buku-buku yang lain juga boleh untuk memperbanyak pembendaharaan literatur adik-adik seperti itu ya. Jadi tidak terpaku dari dua ini, adik-adik bisa mencari referensi lebih banyak gitu ya. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, adik-adik bisa chat gitu ya, atau bisa ketemu saya seperti itu ya. Dan nanti kalau ada pertanyaan terkait tugasnya, adik-adik bisa eh, konfirmasi di grup apa sih yang belum jelas dari tor yang saya berikan ya. Jadi habis ini ada tugas seperti itu ya. Nah, setelah adik-adik menonton materi tadi, nah adik-adik akan saya kasih tugas gitu ya. Sebagai bukti kalau adik-adik sudah menonton videonya dan untuk mengukur pemahaman adik-adik terkait materi ini. Sudah habis ternyata. Oke ya. Nanti tornya saya buka terlebih dahulu ya. Untuk tor tugasnya. Nanti tugasnya langsung diupload di Elena ya. Seperti itu. Setelah adik-adik nonton, adik-adik memahami materi ini, adik-adik akan melakukan kecil lah. Apa sih? Try and error mungkin ya. Untuk mengasah pemahaman adik-adik tentang gerak harmonik sederhana dan osilasi. Seperti itu ya. Oke, saya buka dulu view-nya. Nah, sorry. Yang ini. Sorry, bukan. Ini yang Oke. Oke. Ini tornya ya. Tornya sudah saya unggah di Elena. Jadi bisa akses. Jadi, sorry, ini ada kesalahan ya. Ini maksudnya fungsi getaran ya, bukan gelombang ya. Nah, ini karena tugasnya mirip dengan tugas gelombang juga gitu ya. Jadi nanti ada bisa try and error gitu ya. Dulu di getaran yang lebih sederhana daripada fungsi gelombang gitu ya. Nah, ada dikasih dua fungsi. A sin omega T dan A cos omega T. Gitu ya. Nah, kemudian nanti aturannya bisa dibaca dulu ya. Adik-adik punya ketentuan amplitudenya harus sesuai dengan angka NIM. Kalau adik-adik angka NIM-nya 0, akhirnya ya adik-adik bisa diganti dengan angka 1. Ada ketentuannya di sini. Cuman tugas ini nanti adik-adik kumpulkan. Nah, yang ingin saya bahas adalah saya memberikan contoh laporan yang akan adik-adik unggah ya. Jadi laporannya seperti ini ya, cuma dua sebagai grafiknya ya, karena parameternya kan cuma dua ya, hanya F dan T. Nah, ini hanya contoh, adik-adik bisa eksplorasi lebih banyak gitu ya. Lebih bagus malah lebih bagus lagi gitu ya. Ini hanya contoh saja, jadi adik-adik perlu yang ingin saya tekankan adalah untuk mengukur atau menganalisis parameter yang sama untuk dua getaran tadi ya, getaran sin dan getaran cos harus diplot dalam satu grafik. Itu yang ingin saya tekankan saja ya. Enggak yang lainnya terserah ada bisa apa ya namanya berkreasi gitu ya, lebih bagusnya seperti apa, analisnya bagaimana. Cuman ada maksimal halaman hanya 3 halaman gitu ya. Ya adik-adik harus belajar menulis dengan efektif dan efisien, nggak perlu bertele-tele gitu ya, langsung analisisnya to the point saja seperti itu ya. Jadi harus diplot dalam satu grafik supaya adik-adik mudah untuk menganalisisnya gitu ya. Ini contohnya ya sudah saya share di Elena ya, di kelas Anda, yaitu ini ya kode kode kelas Anda kan, fisika teknik ya. Kemudian sebentar. Nanti video ini saya akan upload ya. Ini belum saya upload, nanti saya akan upload. Nah, di sini ada tornya, tadi saya jelaskan, adik-adik bisa unduh ya. Kemudian pengumpulan ya, maksimal adalah 9 April 2025, seperti itu ya. Jadi jam 10 pagi, jadi kalau misalnya terlambat ya nggak bisa gitu ya. Oke, sekian ya pengantar pembelajaran dari saya gitu ya. Adik-adik bisa eksplorasi lebih banyak ya. Ini saya stop share dulu ya untuk memberikan gambaran seperti apa tugas adik-adik nanti di Elena. Seperti itu ya. Ini ya tugas adik-adik di Elena di pertemuan pertama ya sudah saya sorry kedua ya, setelah pertama pendahuluan yang pertama yang kedua itu ada TOR, kemudian yang kedua adalah
Eh, Pengumpulan tugas pengaruh perubahan parameter getaran. Nah, ini nanti adik-adik kalau sudah selesai, adik-adik bikin laporan analisis simple saja, to the point saja, kemudian diupload di sini paling lambat 9 April 2025. Masih lama ya waktunya sebenarnya, cuman semakin cepat adik-adik mengumpulkan, semakin mengurangi beban adik-adik ya. Oke, ya, itu saja dari saya untuk pembelajaran video pembelajaran ini. Mohon adik-adik untuk dipahami gitu ya, apa yang saya sampaikan tadi untuk bahan adik-adik dalam mengerjakan tugas asinkronus ini. Seperti itu ya. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Jika adik-adik membutuhkan diskusi terkait tugas, adik-adik bisa diskusi di grup yang sudah kita buat ya. Untuk selebihnya saya mohon maaf ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya gitu ya dalam menyampaikan materi kali ini. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya sangat terbuka dengan masukan yang adik-adik bisa lakukan terhadap video pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.